Nah, saudara-saudara, kita tahu bahwa pada waktu kita hidup, pada waktu orang-orang yang hidup di dalam perjanjian lama, di perjanjian lama itu mereka harus perform sesuatu karena mereka hidup di bawah under the law. Jadi mereka tahu bahwa hidup mereka adalah harus perform apa yang ada di dalam hukum Tuhan itu. Dan mereka perform itu semua. Kalau mereka tidak bisa memenuhi hukum Tuhan, maka mereka tidak mendapat berkat atau mereka mendapat hukuman dan sebagainya. Itu adalah hidup di dalam perjanjian lama. Tetapi kemudian sekarang kita hidup di dalam perjanjian baru. Di dalam perjanjian baru itu ada satu perjanjian yang baru, yang tidak seperti di dalam perjanjian lama. Perjanjian baru ini terdiri dari grace atau kasih karunia. Nah, kita lihat kasih karunia ini atau grace ini adalah new wine, anggur baru buat kita. Sedangkan hukum Taurat itu adalah old wine, anggur yang lama. Nah, sekarang saudara, yang menjadi persoalan adalah banyak orang yang hidup di dalam perjanjian baru, hidup di bawah grace, under grace. Setelah Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus mati buat kita, menanggung dosa-dosa kita. Setelah itu, Tuhan memberikan grace kepada kita, kasih karunia. Tetapi banyak orang yang hidup di dalam grace, tetapi mempunyai mentalitas perjanjian lama. Nah, inilah yang disebut bahwa banyak orang yang mau menerima kasih karunia Tuhan, mau menerima the grace of God, tetapi yaitu new wine itu, tetapi kita masih menjadi kerbat yang lama. Kerbat yang lama itu kerbat anggur, saudara tahu. Kerbat anggur itu begini, kalau saudara mungkin sudah tahu, tapi lebih baik saya terangkan lagi, yaitu bahwa kalau kita mau membuat anggur, mau membuat wine, ya, mau membuat wine, itu kita harus mempunyai satu kerbat yang baru. Kerbat zaman dulu itu dibuat dari kulit yang fleksibel. Kemudian kalau kita mau bikin wine, kita taruh anggur baru itu ke dalam kerbat yang baru itu. Nah, begitu anggur itu ditaruh di situ, anggur ini akan ferment, mengembang. Nah, pada waktu anggur itu mengembang, karena kerbat ini dari kulit, fleksibel, maka kerbat ini bisa mengembang sesuai dengan perkembangan anggur yang ada di dalamnya. Tetapi kemudian anggur itu disimpan sampai lama, kerbat ini setelah mengembang menjadi keras. Seperti batok kelapa, saudara tahu, bisa tok, tok, tok seperti itu. Nah, kemudian setelah sekian lama, maka pada waktu anggur itu dikeluarkan dari kerbat itu sudah menjadi wine yang bisa kita nikmati. Nah, tetapi kerbat yang lama itu sudah menjadi keras dan tidak fleksibel lagi. Gitu. Nah, sekarang Tuhan berkata bahwa anggur yang baru tidak bisa dimasukkan ke dalam kerbat yang lama. Karena kalau anggur baru dimasukkan ke dalam kerbat yang lama, anggur ini akan mengembang, akan ferment, tetapi kerbatnya itu sudah tidak bisa mengembang lagi. Maka kalau anggur baru dimasukkan ke dalam kerbat yang lama yang sudah keras, kerbat ini akan meledak, kerbat ini akan pecah. Karena anggurnya mengembang, kerbatnya tidak bisa mengembang. Nah, seperti itu. Itulah sebabnya Tuhan berkata, kalau kita mau membuat anggur yang baru harus dimasukkan ke dalam kerbat yang baru. Nah, ini sekarang, karena kerbat yang baru itu bisa mengembang. Nah, sekarang apa hubungannya dengan pelajaran ini? Sebab begini, saudara, ada banyak orang Kristen yang mengerti mengenai grace, mengerti mengenai kasih karunia. Tetapi cara berpikir mereka, cara berpikir kita ini, the frame of thinking kita ini sama seperti kerbat. Nah, kalau kerbat, cara berpikir kita masih seperti di dalam Old Testament, masih di dalam perjanjian lama, maka nggak bisa nyampur. Anggur baru atau grace ini mau dimasukkan ke dalam cara berpikir atau kerbat yang lama ini masuk, ini akan meledak, saudara, akan pecah, nggak bisa. Sebab itu kalau kita mau hidup di dalam kasih karunia, kita harus mempunyai cara berpikir yang baru, cara berpikir yang mengerti akan kasih karunia Tuhan, yang kita mempunyai
Kerbat yang baru, cara berpikir yang baru seperti kerbat yang fleksibel. Sehingga bagaimana Tuhan membimbing kita di dalam perjanjian baru ini, kita bisa ikuti gitu. Seperti anggur yang baru itu, kalau anggur ini mengembang, maka kerbat ini bisa mengikuti perkembangan daripada anggur ini, dan kerbat ini bisa mengembang sesuai dengan perkembangan anggur ini. Demikian juga dengan kita. Jangan kita hidup di dalam perjanjian baru tetapi mempunyai cara berpikir di dalam perjanjian lama. Cara berpikir perjanjian lama itu bagaimana? Caranya begini. Tuhan sudah di dalam perjanjian baru ada hukum-hukum yang harus dituruti oleh manusia. Kalau kita mengikuti hukum itu, maka kita akan mendapat upah, yaitu berkat Tuhan. Tetapi kalau kita melanggar hukum itu, bersalah di dalam hukum ini, maka kita tidak akan mendapat berkat. Seperti itu. Tetapi sekarang saudara, di dalam perjanjian baru tidak demikian. Karena di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus sudah datang dan menanggung semua dosa-dosa kita. Sehingga kita sekarang sudah diperbaharui. Kita sudah menjadi manusia yang baru, yang sudah dibungkus dengan darah Yesus. Bapa tidak lagi menuntut kita untuk melakukan hukum-hukum yang ditulis di dalam perjanjian lama. Tuhan tidak menuntut itu lagi. Tetapi kita sekarang hidup di dalam anugerah. Di dalam anugerah yaitu bahwa kita percaya hidup kita tidak ditentukan oleh perbuatan-perbuatan kita lagi, tetapi ditentukan oleh apa yang Yesus telah lakukan buat kita. Yaitu dia mati menanggung dosa-dosa kita di kayu salib. Nah sebab itu sekarang Bapa tidak melihat lagi kita. Apakah kita melakukan A, B, C, D, E, F, G? Enggak. Tetapi pada waktu Bapa melihat kita, Bapa melihat darah Yesus yang suci, yang membungkus kita. Sehingga Bapa sekarang yang sudah mengadoptasi kita menjadi anak, Bapa hanya memberkati kita. Bapa hanya ingin mencurahkan blessing-nya kepada kita. Seperti itu. Nah kita harus mempunyai cara berpikir yang benar. Yaitu bahwa sekarang kita hidup di dalam anugerah Tuhan. Sebab itu kita bisa datang ke tata kasih karunia Tuhan. Seperti yang ditulis di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-16. Masuklah kata Tuhan ke dalam tahta kasih karunia Tuhan. Untuk menerima rahmat dan menerima pertolongan Tuhan pada waktunya. Nah seperti itu. Itu adalah hidup di dalam perjanjian baru. Itu hidup dengan anggur yang baru. Nah sekarang saudara, kita seringkali berpikir bahwa cara berpikir hidup yang lama itu betul. Kita harus melakukan A, B, C, D. Saudara, kalau kita masih hidup di dalam perjanjian lama, konsep perjanjian lama, maka kita akan menjadi sombong. Orang-orang yang rajin ke gereja, rajin Bible study, yang mau hidup benar itu akan menjadi sombong. Dan berkata bahwa, lihat saya itu ke gereja setiap minggu. Saya itu memberi perpuluhan. Saya itu tidak minum-minuman keras, saya tidak mabok-mabokan, saya tidak merokok, saya tidak ini. Dan mereka merasa dirinya suci karena tidak melakukan itu semua. Jadi mereka bersandar kepada kemampuan mereka untuk tidak berdosa. Itu self-centered. Kesombongan itu adalah self-centeredness. Mereka berpikir dengan tidak melakukan ini, tidak melakukan ini, berarti mereka tidak berdosa. Padahal saudara, firman Tuhan berkata, kalau kamu mengetahui apa yang baik yang harus kamu lakukan, tetapi kamu tidak melakukannya, itu dosa. Ada banyak hal saudara, di dalam hidup kita yang kita tahu, ini yang harus kita lakukan. Orang yang miskin kita harus tolong. Ini yang harus kita lakukan. Tapi kita nggak melakukan itu. Itu adalah dosa juga. Dosa itu bukan hanya melakukan hal-hal yang jahat saja. Tidak melakukan apa yang baik itu adalah dosa juga. Nah, saudara-saudara, kita melihat di sini. Semua yang kita pikir kita hebat itu adalah suatu kesombongan, kan? Kita tahu kesombongan. Nah, kita pikir kesombongan itu hanyalah kalau kita merasa diri kita hebat, itu kesombongan. Padahal saudara, kesombongan itu dasarnya adalah self-centeredness. Itu adalah kesombongan. Nah, kita pikir orang yang berkata bahwa saya begini, saya hebat, saya bisa, saya mampu, itu sombong. Yes, itu sombong. Tetapi tahukah kita,
Kesombongan itu bukan hanya itu. Kesombongan itu juga kalau kita berkata, oh saya nggak bisa apa-apa, saya sih lah nggak bisa lah, saya sih cuman jemaat biasa, suruh bersaksi nggak bisa, suruh share firman Tuhan nggak bisa, saya belum mampu. Kita pikir itu rendah hati. No, saudara, itu pun kesombongan. Kenapa? Karena dasar daripada perkataan itu adalah self-center. Self-center. Orang yang berkata bahwa saya bisa begini, saya kuat, saya mampu, itu self-center. Saya, semuanya saya. Demikian juga orang yang berkata, oh saya nggak bisa, saya sih masih tidak mampu, saya sih masih kecil, saya sama self-center. Saya begini, saya tidak bisa, saya tidak mampu, saya. Itu semua juga self-center. Dua-duanya sombong. Kesombongan itu adalah self-centeredness. Nah, saudara, kita yang hidup di dalam perjanjian baru, biarlah kita jangan lagi center kita ini aku mampu atau aku tidak mampu, aku begini, bukan. Tuhan ingin supaya kita mempunyai God center. God center ini begini, yang mengatakan bahwa I know dengan daging ini saya tidak mampu, tetapi karena Kristus hidup di dalam saya, maka saya percaya Kristus memberikan kepada saya kemampuan. Seperti itu adalah God center. Nah, pelajaran ini adalah untuk memberikan pelajaran pada kita the power and joy in God consciousness. God conscious. Kita harus mengerti bahwa sekarang kita yang hidup di dalam anugerah itu bukan kita lagi yang hidup. It's no longer I that live, but Christ that live in me. Christ that live in me. Sekarang kita jangan lagi berkata, oh saya sudah begini, saya sudah mampu, saya sudah hebat, saya sudah belajar. Nggak bisa gitu lagi, bukan saya lagi. Tapi kita juga nggak bisa bilang berkata, saya tidak bisa, saya tidak mampu, saya tidak kuat. Itu juga saya, sama. Self-center. Nah sekarang kita harus belajar dari mulai sekarang, bukan tentang saya. Karena bukan saya lagi yang hidup sekarang. Hidup saya sudah mati pada waktu saudara minggu yang lalu atau bulan yang lalu ada baptisan. Saudara, baptisan itu adalah lambang kita mati daripada hidup kita yang lama. Sekarang ini bukan kita lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam saya. Sebab itu sekarang pada saat kita menghadapi apapun juga, kita dikasih tugas apapun juga, jangan kita berkata, oh saya sih nggak mampu, atau orang yang hebat Bible study-nya, oh saya bisa, saya, no. Sekarang jangan lagi kata saya bisa atau saya tidak bisa. Tetapi kita berkata gini, by the grace of God, dengan pertolongan Tuhan, dengan anugerah Tuhan, saya akan bisa melakukannya. Karena bukan saya, tetapi Tuhan yang melakukannya. Biar itu yang kita pelajari. Kita latih hidup kita untuk mempunyai God consciousness, not self-conscious. Jangan self-conscious lagi, tapi God conscious. Saudara, kalau kita bisa hidup di dalam God consciousness, maka kita akan merasa sukacita. Saudara, pada waktu saya datang ke sini, sebulan di dalam perjalanan, saya mesti jaga 2 bayi, saya mesti ini, dan saya mesti menyiapkan ini. Saya bilang, aduh Tuhan, saya ini mesti siaran bagaimana ya Tuhan? Saya belum menyiapkan benar-benar. Tetapi di dalam perjalanan saya bilang, bukan saya yang akan bicara, Tuhan yang akan bicara. Sebab itu saya berkata, Tuhan silahkan engkau yang berbicara hari ini. Bukan saya. Kalau saya nggak mampu Tuhan. Kalau saya nggak tahu kebisaan saya seberapa. Tetapi saya mau berkata, Tuhan yang melakukannya. Sebab itu saya tenang datang ke sini. Saya bersuka cita melakukan tugas ini karena apa? Bukan saya. Saya nggak bersandar kepada kemampuan saya. Saya bersandar kepada siapa Tuhan adanya yang tinggal di dalam saya. Seperti itu, saudara. Waktu hari Minggu, saya bertemu dengan salah satu jemaat. Dan yang saya tahu dulu mereka punya persoalan di dalam marriage. Dan saya datang kepada si istri ini sendirian di atas. Saya katakan, bagaimana sekarang keadaan kalian? Saya katakan, bagaimana keadaan kalian? Oh, bagaimana? Saya bilang, suami kamu. Dan dia bilang, oh, suami saya baikan. Dia lebih sabar, dia lebih baik. Dia bilang, oh, yeah, that's good. Saya bilang, that's good. Iya, cuma saya inilah masih banyak kelemahan. Saya ini
masih kurang ini, banyak kekurangan, saya ini banyak sekali kekurangan. Ya saya masih mesti belajar, saya mesti ini. Terus saya katakan pada dia begini, jangan fokus kepada kelemahan kamu. Jangan sekali-kali fokus kepada kelemahan kamu. Kamu harus tahu, sekarang ini bukan kamu lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam kamu. Saya katakan, kamu tahu kan, orang yang sombong itu bagaimana menurut kamu? Orang yang sombong yang berkata, wah saya hebat, saya sudah berubah, saya sekarang bisa ini, saya sekarang bisa itu. Itu kan sombong kan? Saya kata, iya. Do you know? Sombong itu, saya katakan seperti yang tadi saya katakan, sombong itu sebetulnya dasarnya adalah self-center. Nah sekarang, kamu kan bilang, oh saya sih masih banyak kelemahan, saya sih masih nggak bisa, saya masih kurang banyak belajar, saya ini begini. Tahu nggak? Dari tadi kamu bilang kan, saya ini, saya lemah, saya kurang, saya ini. That's the same, self-center. Itu juga kesombongan. Saya katakan, itu kesombongan. Dia kaget. Oh saya nggak pernah mikir gitu ya. Iya kan, kamu bilang saya nggak mampu, saya masih kurang, saya banyak kelemahan. Saya. Where is God? Where is God? Saya katakan, sekarang ini bukan lagi aku yang hidup. Bukan lagi saya begini, tetapi sekarang ini yang hidup adalah Kristus di dalam saya. Sebab itu, biarlah kamu sekarang mulai berpikir begini. Yes, tahu kelemahan kita itu baik. Karena kita akan belajar untuk jadi kuat di daerah yang kita lemah. Tapi saya katakan, pada saat kita merasa lemah, justru kita berkata, Tuhan, tetapi karena Engkau di dalam saya, maka saya mampu, Tuhan. Di dalam kelemahan saya ini, karena Engkau di dalam saya, maka saya akan bisa melakukannya. Bukan karena saya, tetapi karena Engkau. Karena Engkau di dalam saya, maka Engkau yang akan melakukannya. Soal itu, kita belajar untuk God-center, jangan self-center. Nah, saudara, bagi saudara nanti yang akan memimpin di dalam Bible Study ini, saudara-saudara pemimpin di dalam Bible Study ini, saudara bisa bawakan ayat-ayat yang ada di dalam pelajaran nomor 9 ini mengenai the power and joy in God consciousness. Ada banyak ayat-ayat di sini yang saudara share mengenai ayat-ayat itu. Di dalam ayat ini sedang mengatakan mengenai bahwa kita harus lose self-centeredness itu. Dan kemudian kita jangan lagi mempunyai sin consciousness. Karena di dalam perjanjian lama, saudara, yang kita pikirkan selalu, oh saya dosa ini. Sebab itu saya mesti overcome dosa ini. Saya mesti overcome dosa ini. Karena saya berdosa, dosa. Jadi kita mikirkan dosa kita terus. Dan semakin kita mikirin dosa, maka pada waktu kita datang ke Tuhan, nomor satu, minta ampun dulu, Tuhan saya sudah berdosa ini. Tuhan saya sudah berdosa ini. Tuhan ampuni saya Tuhan. Dosa saya banyak sekali, dosa-dosa. Saudara, kalau kita selalu memikirkan dosa, maka kita nggak kepengen deket-deket Tuhan. Kita malas untuk dekat Tuhan. Karena apa? Begitu kita dekat Tuhan, kita harus ngaku dosa. Dosanya banyak lagi. Sehari kita banyak sekali melakukan dosa. Nah Tuhan berkata supaya kita jangan lagi mempunyai sin consciousness. Kita mempunyai sin consciousness kalau kita masih berpikir dengan cara pikiran yang lama di dalam perjanjian lama. Hukum Tuhan itu adalah untuk menunjukkan kita berdosa. Tetapi kita harus berpikir sekarang. Kita sekarang hidup di dalam perjanjian baru. Dosa kita sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Jadi apa artinya? Jadi berarti kita boleh aja berdosa terus? Bukan begitu. Saya sudah berikan pelajaran pada saudara. Setiap dosa ada konsekuensi. Tetapi konsekuensi itu bukan berarti Tuhan menghukum kita di dalam perjanjian baru. Bukan. Di dalam perjanjian lama, yes. Tuhan berkata, kamu melanggar ini, Tuhan hukum. Itu di perjanjian lama. Tetapi di dalam perjanjian baru bukan begitu lagi. Di dalam perjanjian baru, saudara, pada saat kita melakukan kesalahan, dosa, itu bukannya Tuhan hukum kita, bukan. Karena Tuhan sudah menghukum, Tuhan Yesus di dalam tempat kita. Hukuman sudah dijatuhkan kepada Tuhan Yesus. Sebab itu Tuhan tidak akan menghukum kita. Tetapi pada waktu kita berbuat dosa, fellowship kita dengan Tuhan itu yang broken,
tetapi relationship kita dengan Tuhan masih sama. Dan pada waktu kita berbuat dosa, kita membuka tempat, membuka celah buat iblis masuk ke dalam hidup kita. Sebab itu, kalau hal-hal yang negatif terjadi pada diri kita karena kita melakukan dosa, itu bukan karena Tuhan hukum kita, bukan. Tetapi karena iblis diberi akses masuk ke dalam hidup kita, dan iblis itu yang dia lakukan hanya 3 hal, yaitu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Setiap kali kita berbuat dosa, kita membuka celah buat iblis masuk untuk melakukan apa? Untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Mencuri apa? Mencuri damai sejahtera kita, mencuri pekerjaan kita, mencuri sukacita kita, mencuri. Semua mau dicuri. Dan membuat kita miserable. Tetapi itu bukan hukuman Tuhan. Itu adalah konsekuensi dari kata kita berdosa. Kita buka, iblis masuk ke dalam hidup kita. Nah, jadi kita harus mengetahui sekarang. Kita jangan mempunyai sin conscious lagi. Tetapi kita sekarang mulai berpikir, saya mau hidup dengan Tuhan. Tuhan, biar Engkau yang hidup di dalam saya. Biar Tuhan yang hidup di dalam saya. Supaya saya memikirkan apa yang Tuhan mau saya pikirkan. Mempunyai consciousness of God. Di dalam setiap apa yang kita lakukan. Pada saat kita jengkel kepada seseorang. Pada saat kita kesel kepada seseorang. Kita berkata, Tuhan, ingat. Tuhan di dalam saya ini. Yang akan memberikan kepada saya kekuatan untuk mengampuni. Tuhan yang di dalam saya ini akan memberikan kepada kita suatu perspektif yang benar kepada orang itu. Jadi saudara, kalau setiap kali kita menghadapi apapun juga, kita mempunyai God consciousness bahwa Tuhan yang di dalam saya akan menolong saya, akan memberikan kepada saya cara berpikir yang benar, cara melihat yang benar dan semuanya. Maka saudara, kita tidak akan melakukan dosa. Jadi kasih karunia Tuhan atau the grace of God itu bukan membuat kita makin berdosa, tidak. The grace of God itu justru akan memberikan kepada kita kekuatan untuk tidak berdosa. Seperti itu. Nah, caranya untuk kita tidak berdosa adalah dengan mempunyai God consciousness. Bukan self-conscious. Kalau kita punya self-conscious berarti kita merasa, aduh saya harus overcome kejelekan saya ini. Saya harus, saya. Dan saudara, kekuatan manusia itu terbatas. Kita tidak bisa. Tetapi kalau kita melihat Tuhan yang di dalam saya akan menolong saya. Tuhan yang di dalam saya memberikan kepada saya kemampuan untuk mengampuni. Tuhan yang di dalam saya memberikan kemampuan untuk saya untuk mengasihi. Tuhan yang di dalam saya yang akan memberikan kepada saya kemampuan untuk melihat dengan benar. Tuhan yang di dalam saya. Nah, jadi God conscious. God conscious. Jadi saudara-saudara, dari mulai sekarang, kalau saudara menghadapi difficulty, menghadapi problem apapun juga, ingat Tuhan yang di dalam saya yang hidup. It's no longer I that live, but Christ that live in me. Sudah nanti mulai minggu depan, saudara, saya akan memberikan pelajaran mengenai karakter. Bagaimana overcome kepahitan, bagaimana overcome kesombongan, bagaimana overcome kemarahan, dan sebagainya. Dan sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Semoga saudara bisa diskusikan apa yang tadi saudara pelajari bersama-sama.